Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja dikejutkan dengan SKB 3 menteri yang melarang kepala-kepala daerah dan kepala-kepala sekolah negeri untuk memerintahkan atau mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi-siswi yang beragama Islam di sekolah-sekolah mereka, dengan dalih jilbab sebagai masalah pribadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mewajibkan jilbab bagi segenap kaum muslimat sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka kaum muslimat mengenakan jilbab-jilbab mereka di atas tubuh-tubuh mereka. Sungguh tidak ada seorang pun, termasuk para menteri, yang berhak merubah perintah Allah ini menjadi sebuah larangan dengan dalih apapun, termasuk dengan dalih jilbab sebagai masalah pribadi. Sekalipun umpamanya bisa dikatakan jilbab sebagai masalah pribadi, namun sesungguhnya sebagai masalah pribadi bagi seluruh umat Islam yang seluruhnya wajib menjunjung tinggi syariat Islam, termasuk di dalamnya syariat jilbab yang mulia ini. Sejatinya istilah masalah pribadi ini pada mulanya hanya dilontarkan oleh orang-orang kafir saja. Namun amat disayangkan, ada sebagian umat Islam yang ikut-ikutan mengambilnya untuk ikut menggembosi semangat umat Islam dalam usaha mereka menegakkan syariat Islam di negeri mereka sendiri. Mereka juga biasa berkata bahwa Islam itu hanya berhubungan antara pribadi dengan Allah saja, tidak berhubungan antara pribadi dengan negara, dengan maksud agar mereka leluasa membikin hukum, undang-undang dan peraturan negara yang sesuai dengan selera hawa nafsu mereka, walaupun harus bertentangan dengan syariat Islam. Mereka juga biasa melontarkan dalih dengan mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan sebagai negara Islam, sehingga umat Islam tidak berhak dengan syariat Islamnya mengatur negara ini. Nah, karena dalih ini sering digunakan mereka untuk memojokkan Islam, syariat Islam dan para pemeluknya, maka kita harus menjawab dengan tegas bahwa memang benar negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Namun ketahuilah bahwa sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa ini sungguh hanya milik Islam, bukan milik agama-agama selain Islam. Karena seluruh agama selain Islam menganut prinsip Tuhan yang banyak, baik Tuhan yang berwujud manusia, patung-patung, tempat-tempat angker, gunung-gunung, dan Tuhan-Tuhan makhluk mereka lainnya. Dan bangsa Indonesia maka wajib menafsirkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini yang sesuai dengan kandungan UUD 45, di mana Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa saja, bukan berkat rahmat Tuhan-Tuhan selain Allah, bukan sama sekali. Sampai UUD 45 menggariskan sumpah Presiden dengan kalimat demi Allah, bukan demi Tuhan-Tuhan selain Allah. Setelah jelas demikian, maka terbukti dengan terang bahwa
nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang pertama ini, hanya digali dari prinsip ketuhanan Islam saja, bukan lainnya. Maka setelah jelas demikian, maka sudah seharusnya seluruh hukum, undang-undang, dan peraturan negara harus selaras dengan Islam dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Karena negara hanya berdasarkan Pancasila yang digali dari prinsip ketuhanan Islam saja. Dan setelah jelas demikian, maka menjadi jelas pula bahwa seluruh agama selain Islam dan para pemeluknya di Indonesia ini, mereka berhak hidup dengan aman dan damai di negara Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila, yang nilai-nilai Pancasila hanya digali dari prinsip ketuhanan Islam saja. Dan setelah jelas demikian, maka larangan 3 menteri kepada kepala-kepala daerah dan kepala-kepala sekolah negeri untuk memerintahkan atau mewajibkan jilbab bagi siswi-siswi mereka adalah terbukti sebagai pelarangan yang bertentangan dengan Islam, Pancasila, dan UUD 45. Setelah jelas demikian, maka seluruh umat Islam wajib menuntut 3 menteri ini untuk mencabut larangan tersebut